Sindenan. Nanti kayak kira-kira. Dahulu kala, terdapatlah sebuah keluarga kecil di suatu desa. Keluarga tersebut beranggotakan ayah, ibu, dan seorang anak perempuan yang cantik jelita bernama Bawang Putih. Ayah Bawang Putih bekerja sebagai saudagar. Keluarga mereka begitu harmonis dan bahagia. Pada suatu ketika, ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih dan ayahnya begitu sedih dengan adanya kejadian tersebut. Kenapa Bang Putih? Ayah, mengapa hal ini terjadi pada kita? Ibu yang aku cintai kini telah tiada. Sudahlah nak, jangan kau ratapi kepergian ibumu. Bersabarlah, ini adalah kehendak Tuhan. Baik, Ayah. Hai Bawang Putih, ini Ibu bawakan makanan untukmu. Makasih, Ibu. Ibu baik sekali. Besok Ibu bawakan makanan lagi ya, Nak? Baik, Bu. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bang Putih, apakah engkau setuju jika ayah menikahi ibu Bawang Merah? Jika itu yang Ayah inginkan, aku pun setuju dengan keputusan Ayah. Baiklah, akan ayah sampaikan maksud ini kepada ibu Bawang Merah. Baik, Ayah. Karena begitu seringnya ibu bawang merah berkunjung ke keluarga bawang putih, ayah bawang putih pun merasa cocok dengan ibu bawang merah. Ayah bawang putih bermaksud untuk menikahi ibu bawang merah. Mendapatkan persetujuan dari anaknya, ayah bawang putih mendatangi ibu bawang merah untuk melamarnya. Akhirnya mereka menikah dan tinggal bersama. Bawang Putih, kamu tuh jangan malas-malasan doang. Cepet kayak bersih-bersih rumah, kayak apa kayak nih, cepet cuci baju Ibu. Baik, Ibu. Akan aku kerjakan. Putih, kamu juga harus membersihkan barang-barangku dan mencuci baju-bajuku. Baik, Kakak. Akan saya kerjakan juga. Pada suatu ketika ayah bawang putih mengalami sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Saat ini, bawang putih menjadi yatim piatu. Semenjak hal tersebut terjadi, ibu bawang merah dan anaknya semakin bertindak keterlaluan terhadap bawang putih. Bawang Putih, nih, cepet kamu sapu semua halaman ini sampai bersih. Kerjaanmu tuh di sini cuma males-malesan doang. Jadi biar tidak males-malesan, kamu sapu semua ini sampai bersih dan jangan tersisa satu kotoran pun. Baik, Ibu. Akan saya kerjakan. Ibu, maafkan aku tidak sengaja memunyikan baju Ibu ke sana. Apa katamu? Kamu harus cepat cari baju itu sampai ketemu. Jangan pulang sampai kamu temuin baju itu. Sekarang. Baik, Ibu. Dengan perasaan yang sangat sedih, bawang putih terpaksa melakukan keinginan ibunya. Ia mencari di pinggir sungai, lalu tiba-tiba bawang putih melihat ada seorang ibu tua yang sepertinya hendak pergi ke pasar. Permisi, Bi. Apa saya boleh bertanya sesuatu? Ya, ada apa? Apa Bibi melihat pakaian yang hadir di sekitar sungai ini? Pakaian itu milikmu? Iya, aku melihatnya beberapa saat yang lalu. Oh, baiklah. Terima kasih, Bi. Ya. Saat pencarian pakaian tersebut, tak terasa hari sudah mulai gelap. Bawang putih pun terpaksa harus mencari tempat untuk bermalam karena ia tahu ia tidak akan sempat untuk pulang ke rumah. Tiba-tiba, ia melihat sebuah gubuk tua. Permisi, apa ada orang di dalam? Aduh, siapa ya, Nak? Ada apa kamu malam-malam begini? Saya Bawang Putih, Nek. Saya di sini sedang mencari pakaian ibu saya yang hanyut, tetapi hari sudah malam. Apa saya boleh bermalam di sini dulu, Nek? Oh boleh, jadi pakaian yang saya temukan di sungai itu punyamu toh? Iya. Ya, Nenek akan kembalikan pakaianmu nanti, tapi dengan satu syarat.
Kamu harus menemani nenek tinggal di gubuk ini selama beberapa hari ya. Baik, Nek. Mari anak. Iya, Nek. Nah, karena kamu sudah menepati janjimu untuk menemani nenek, maka nenek akan kembalikan bajumu. Ini bajumu dulu ya. Terima kasih, Nek. Nah, nenek terima kasih sebagai hadiah. Kamu boleh memilih salah satu dari kotak itu untuk kamu bawa pulang. Inilah salah satu. Baik, Nek. Terima kasih banyak, Nek. Ya, sama-sama ya. Hati-hati. Baik, Nek. Emas, ini emas. Ibu, aku menemukan emas. Mana? Putih, dari mana kamu mendapatkan emas-emas ini? Aku mendapatkannya dari nenek di gubuk tua saat mencari baju ibu yang hanyut. Keesokan paginya, bawang merah menghanyutkan pakaiannya dengan sengaja ke sungai. Setelah itu, ia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh bawang putih. Iya nak. Hei nenek, apakah kamu lihat bajuku yang baru aja hanyut beberapa saat yang lalu? Oh, baju yang hanyut di sungai itu punyamu. Baik, nenek akan kembalikan. Tapi kamu harus menemani nenek tinggal di gubuk ini selama beberapa waktu ya. Baiklah, saya akan menemani janjimu. Ya. Beberapa hari sudah bawang merah tinggal bersama nenek tersebut. Selama ia bersama nenek, hal yang ia kerjakan hanyalah bermas-masan saja dan tidak ada hal baik yang ia lakukan. Ketika tiba saat bawang merah hendak pulang, Nenek, aku sudah menepati janjimu untuk tinggal di sini selama beberapa hari. Sekarang mana imbalanku? Ya baiklah, nenek akan kembalikan bajumu ya. Dan pakai imbalannya kau boleh. begitu bawang putih sudah tak berada di rumah, ibu bawang merah dan putrinya membuka kotak tersebut. Namun, ternyata yang keluar dari kotak tersebut bukanlah emas, melainkan seekor binatang ular yang besar dan amat berbisa. Ular tersebut langsung menyerang ibu bawang merah dan bawang merah hingga akhirnya